Itu videonya Paijem tentang Tugu Pahlawan 10 November sing diupload wis lama kae tanggal 10, 25 dan 30 terjadi loh ning Kalimantan. Peristiwanya mirip-mirip tuh. Ada aksi dari Gerakan Rakyat Merdeka dan ya toh. Di situ ada aksi penurunan bendera yang dihalangi oleh Satpol PP. Jadi pengulangan sejarah sing mirip karo kejadian 10 November di masanya. Terus masa dulu kan sama penjajahan Belanda di hotel apa itu terjadi penurunan dan perobekan penggantian bendera lu terjadi tenan toh saiki. Surabaya adalah kota yang penting untuk dikuasai kembali. Karena pada waktu itu, Surabaya adalah kota besar yang memiliki pelabuhan dan pangkalan laut terbesar di Asia. Di Surabaya, orang-orang Belanda yang tergabung dalam Elite Forces Netherlands East Indies atau AFNE bermarkas dan menginap di Hotel Yamato. Hotel yang dibangun pada 1910 ini di masa kolonial Belanda disebut Hotel Oranje sebelum kemudian dikenal sebagai Hotel Majapahit. Merasa mendapat angin, beberapa orang Belanda di bawah pimpinan Ploegman pada malam hari tanggal 18 September sekitar jam 9 malam mengibarkan bendera triwarna Belanda di atap sisi utara hotel. Esok harinya, 19 September, para pemuda Surabaya melihat bendera Belanda yang berkibar itu. Para pemuda Surabaya ini marah. Bendera itu adalah penghinaan atas kemerdekaan Indonesia. Belanda dianggap menentang kedaulatan bangsa dan hendak menjajah kembali negeri ini. Kabar ini dengan cepat tersiar ke seluruh kota. Residen Sudirman, didampingi Sidik dan Haryono, segera menemui Ploegman. Mereka meminta Ploegman menurunkan bendera Belanda. Sidik marah melihat Ploegman mengangkat revolver. Dia langsung dan mencekiknya hingga tewas. Sidik sendiri tewas ditusuk pedang oleh anak buah Ploegman. Di luar hotel, para pemuda semakin beringas. Sebagian terlibat perkelahian dan sebagian lagi memanjat tiang bendera. Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda dan menyobek bagian biru. Bendera merah putih biru Belanda yang telah menjadi merah putih Indonesia dikibarkan kembali. Bendera yang dihalangi oleh Satpol PP. Jadi pengulangan sejarah sing mirip karo kejadian 10 November di masanya. Masa sekarang ya bentrokan antar mahasiswa karo kuwi karena orang penjajah. Terus masa bendera pohonnya jangan dinaiki. Bendera pohonnya jangan dinaiki. Bendera pohonnya jangan dinaiki. Jangan. Itu bendera pohonnya tuh. Salam Rahayu, selamat malam. Hari ini malam Jumat nggih. Mbok di serba merah, atau merah apa itu? Ya, merah. Kok kaya Ibu kita Kartini ya, Mbok di macanya ya. Loh, ini tentang pahlawan ya. Terkait dengan video Mbok D yang Mbok D upload tanggal 19 Oktober, 25 Oktober sama 30 Oktober ya, yang tentang pecel. Terus sama Tugu Pahlawan tuh. Nanti cuplikannya ada ya di sini. Bisa dicek itu di videonya Mbok D di bawah. Mbok D bilang di situ isyarah Tugu Pahlawan ya kan. Mbok D bilang akan Kulo tengok bilo aku jan. Dah. Ndak jarimu kan ndi? Laro lah nyusun-nyusunmu dadi apa iki? Pero apa dadi apa iki ya? Cese. Dia apa ya? Pandane dadi tugu ya
di jembatan iso. Ya Allah, pahlawan lo iya bu. Astagfirullahaladzim. Tuku pahlawan ini di. Neng Surabaya. Aduh, hubungannya dengan tuku-tuku pahlawan ya Tuhanku. Hubungannya tanggal 24, kelahirannya Anomat 24 bulan 10 2022 menjelang itu. Terus hubungannya sampai 10 November. Lah kok iki mau membuat ngenean hubungannya kok iki kok kaya tugu. Dan ning telingaku ki unine kuwi tugu pahlawan. Nah, berarti ini ada kaitannya karo 10 November, Dos. Surabaya meneh, Dos. Harus sedulur-sedulur kabeh, saudara-saudara semua, tak omongi isaroku. Dewi ini kan iwal. Ya, Tribuners, saat ini dari masa aksi geram Gerakan Rakyat Merdeka melakukan aksi dorong-mendorong serta ditahan oleh pihak kepolisian dan juga Satpol PP yang ada di depan kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Nah, saat ini pagar juga sudah terlihat miring, bisa Tribuners lihat. Ini karena Gubernur Kalimantan Tengah tidak bendera buahnya jangan dinaiki. Bendera buahnya jangan dinaiki. Bendera buahnya jangan dinaiki. Jangan. Itu tidak sengaja, Pak ya? Tidak sengaja. Kalau saya injak lebih keras lagi. Coba, kenapa tadi situasi bisa sudah masuk? Kita kan bendera itu kan kita kawal. Tidak ada satupun karena bendera merah putih ini kan lambang negara kita. Kita jaga. Jadi kita tidak ada niat sebenarnya. Jadi tidak ada niat untuk melakukan itu semua, hanya kita mengawal, kan sampai tahu aja sudah beberapa kali seperti ini. Artinya Bapak tadi itu tidak sengaja, Pak ya? Tidak sengaja. Kalau saya injak lebih keras lagi. Ini kan kalau saya sengaja bukan seperti itu. Saya menghindar kok. Saya mau nyari-nyari ini kan kayak gini. Mana ini? Jalan saya. Ini kan itu. Anggota Bapak berapa jumlah korban? 2, Pak. Atas nama. Nah, silakan cek di rumah sakit, saya masih belum tahu informasi. Itu berarti, maaf izin, Bangga, anggota Satpol PP itu terkait pemukulan juga dari pihak mahasiswa gitu ya, sehingga masuk ke rumah sakit. Saya nggak tahu mahasiswa, yang jelas aliansi Gram. Itu saya nggak tahu kan, apakah mahasiswa atau siapa. Yang jelas aliansi Gram yang mau menurunkan bendera merah putih itu. Itu yang kita jaga. Itu kan lambang negara kan. Itu tidak. Nah, cemburu si paijem ki. Sing mbok mata-mata nih, mbok tanjuk-tanjuk nih. Lihat ya, semua terjadi gitu loh. Ya aku ndak disikerso sih. Nih. Bendera buahnya jangan dinaiki. Bendera buahnya jangan dinaiki. Bendera buahnya jangan dinaiki. Jangan. Itu bendera buahnya tuh. Merasa mendapat angin, beberapa orang Belanda di bawah pimpinan Ploegman pada malam hari tanggal 18 September sekitar jam 9 malam mengibarkan bendera triwarna Belanda di atap sisi utara hotel. Esok harinya, 19 September, para pemuda Surabaya melihat bendera Belanda yang berkibar itu. Para pemuda Surabaya ini marah. Bendera itu adalah penghinaan atas kemerdekaan Indonesia. Mereka meminta Ploegman menurunkan bendera Belanda. Ploegman menolak dan Sidik sendiri tewas ditusuk pedang oleh anak buah Ploegman. Di luar hotel, para pemuda semakin beringas. Sebagian terlibat perkelahian dan sebagian lagi memanjat tiang bendera. Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda dan menyobek bagian biru. Bendera merah putih biru Belanda yang telah menjadi merah putih Indonesia dikibarkan kembali.